Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Kemarin saya buat VT mengenai ciri-ciri anak jenius. Ternyata boom, viral ya. Banyak sekali pertanyaan di sana di kolom komen bahwa bagaimana cara mengatasi anak jenius. Nah, kalau saya menjawab satu persatu kan nggak mungkin ya. Sekarang saya buatkan VT-nya. Jadi bunda, ayah, tolong diperhatikan bagaimana cara mengatasi anak bunda yang luar biasa, pintar, cerdas, dan keren. Oke? Pertama, bimbing anak Anda untuk terus rendah hati. Ya, karena apa? Anak jenius biasanya melebihi anak-anak lainnya. Jadi dia yang luar biasa, cara berpikirnya, bertindak dan sebagainya itu biasanya di luar dari kemampuan orang lain. Oke? Jadi ajarkan dia sedini mungkin untuk rendah hati. Oke? Bunda pasti tahu bagaimana caranya ya. Kedua, ajak dia bermain positif. Artinya mungkin kalau dia habis bermain diberesin, lalu kalau misalkan sharing terhadap adiknya dan sebagainya ya, itu terserah bunda maunya seperti apa. Yang jelas ajarkan permainan-permainan yang positif bersama adiknya, lalu teman-temannya dan sebagainya. Ajak dia berbagi rasa dan bermain bersama ya dengan teman-teman sebayanya. Nah, tanamkan sifat dan sikap positifnya. Jadi misalkan kalau kita sudah memberi, ucapkan dia terima kasih atau maaf, lalu ucapkan itu kan standar sekali ya, terima kasih, maaf, permisi gitu kan. Itu adalah salah satu kunci dasar attitude yang baik ya. Jadi ajarkan anak sedini mungkin mengenai sikap tersebut. Oke. Dan yang berikutnya adalah memberikan reward. Reward itu adalah penghargaan apabila si anak ini melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, boleh sesekali bunda atau ayah berikan penghargaan berupa apa, misalkan gini. Kan kita batasi tuh main games. Boleh kalau Sabtu Minggu nanti kalau kamu berbuat baik gitu ya, boleh kamu main games atau nanti ayah belikan mainan atau apa gitu ya, semampu Anda. Jangan dipaksakan, itu pun jangan dipaksakan karena kalau dipaksakan nanti akan tidak baik gitu ya. Nanti kebiasaan. Kalau udah kebiasaan itu juga sangat kucing sorry, sangat tidak baik dan membuat efek yang akhirnya menjadi kurang bagus dalam perkembangannya. Oke? Dan dukung bakat dan kemampuan anak tersebut. Bagaimana cara mendukungnya? Nah, jadi saya sarankan bunda atau ayah itu datang ke psikolog untuk tes bakat prestasi anak tersebut. Bagaimana dia mengarahkan gitu ya. Biasanya kalau anak-anak seperti ini kan ada yang kecenderungan memang dia kutu buku, ada juga yang memang aktif ya, kan cara belajar tuh kan beda-beda ya. Jadi ada yang kinestetik, ada yang iring, ada yang visual dan sebagainya gitu. Jadi harus peka ya, jadi nggak boleh dipaksakan gitu. Oke, memberi pengertian dan penjelasan dengan baik dan benar. Misalkan kalau anak ini kan anaknya kritis ya bunda ya, jadi harus misalkan itu apa, bunda harus bicara jujur dan baik dan benar ya. Jadi misalkan itu apa, misalkan lihat gunung misalkan gitu ya, itu gunung itu terbuat dari apa. Nah, bunda harus jelaskan siapa yang bikin. Nah, nanti bunda bisa mengolah itu gitu, karena jangan sampai kita kaget loh bahwa anak-anak yang jenius itu biasa pertanyaan-pertanyaannya itu di luar dari jangkauan kita loh sebagai orang tuanya. Jadi nggak nyangka gitu loh bahwa anak ini kok bisa ya gitu, pertanyaannya tuh sampai sejauh ini gitu loh ya bunda ya. Oke. Dan yang terakhir ada
apa ya istilahnya, setelah tahu hasil dari psikolog, konsultasikan dengan psikolog apa sebaiknya terapi untuk memberikan apa ya, pemusatan konsentrasi. Karena apa? Biasanya anak jenius itu loncat-loncat. Karena apa? Banyak ide gitu, banyak sesuatu yang dia ingin kerjakan dan dia cepat bosan. Nah, itu ya intinya ya. Jadi dia nggak selesai langsung pindah lagi ke tempat yang lainnya, ke mainan yang lainnya atau ke hal-hal yang lainnya yang menurut dia itu excited banget gitu ya. Jadi Bunda jangan kaget kalau anak Bunda seperti itu. Ikuti dan berikan duduk yang baik ya, duduk yang baik, ngobrol. Adek maunya gimana gitu loh. Misalkan ini kita bicara anak usia di bawah 5 tahun ya Bunda ya. Di bawah 5 tahun. Karena apa? Karena kalau udah di usia sekolah itu beda lagi terapinya. Jadi kalau kita ini bicara di bawah 5 tahun. Jadi anak ini memang pertumbuhannya kan cepat sekali. Namun di luar dugaan anak tersebut bisa melebihi dari anak usia 5 tahun gitu loh. Jadi Bunda harus siap-siap pertanyaan dan jangan sampai pertanyaan itu tidak dijawab. Oke? Nah, seperti itu ya. Saya sering menghadapi anak-anak tersebut, sering mempunyai banyak pasien seperti ini. Namun bagaimana cara ininya, mengatasinya? Kita kumpulkan. Bunda cari orang-orang yang pintar, cari teman-temannya yang sama gitu loh, artinya dia mempunyai komunitas gitu, supaya anak tersebut ada sparring partner gitu loh. Jadi dia bisa bekerja sama sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, buat dia itu keren. Tapi biasanya kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang mohon maaf di bawah IQ-nya, dia akan cepat bosan dan dia akan marah. Karena apa? Apa yang dia inginkan tidak tersalurkan. Seperti itu ya Bunda. Jadi Bunda harus siap-siap mulai sekarang. Oke? Salam Lita Gading.